Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya mahasiswa perbankan syariah semester 6 kelas B dan D, untuk mata kuliah audit dan pengawasan syariah yang saya ampu. Kali ini kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai pengawasan syariah terhadap produk perbankan, yaitu khusus terhadap akad ijarah ya. Nah, sebelumnya tentu kita semua udah tahu ya bahwa perbankan punya 3 kategori produk. Yang pertama adalah produk pendanaan yang udah kita bahas pada bagian tabungan. Kemudian yang kedua adalah produk pembiayaan, sudah kita bahas diwakili oleh murabahah dan mudharabah. Nah, kemudian yang ketiga adalah produk jasa. Produk jasa sendiri cukup banyak ya jenisnya. Ada jasa m-banking, ada jasa ATM, ada jasa transfer, clearing, dan lain sebagainya. Baik, bentuk-bentuk ijarah dalam teori perbankan ada berbagai macam ya. Tadi sudah kita sebutkan sebagian. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama, ijarah dalam bentuk sewa barang, yaitu dengan cara bank menyewakan barang tertentu yang diperlukan nasabah, atau yang kemudian adalah upah jasa, yaitu berupa penyediaan jasa oleh bank, misalnya seperti SMS banking dan lain-lainnya. Dan terakhir adalah IMBT. Sekarang sudah ada IMFZ sebenarnya, tapi IMFZ kurang relevan untuk dibahas di perbankan, karena IMFZ itu lebih tepat diterapkan di dompet digital, kemudian jasa-jasa lainnya yang dibayar lebih dulu ya. Nah, sedangkan yang IMBT di sini yang dimaksud adalah skema sewa barang yang diakhiri dengan pemberian barang kepada nasabah. Nah, saya kira kalau dalam hal pengertian kalian semua udah belajar di mata kuliah sebelumnya. Jadi kita lanjut aja ya. Ketentuan ijarah sewa barang di perbankan syariah. Pertama, bank menyewakan suatu barang kepada nasabah. Barang tersebut bisa jadi berasal dari punya bank sendiri atau bisa jadi milik pihak ketiga ya. Kemudian secara umum banklah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang tersebut, karena bank yang memiliki barangnya atau pihak ketiga yang memiliki barangnya. Pihak ketiga ini bisa kita sebut dengan istilah supplier ya. Sedangkan nasabah hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan yang bersifat ringan. Ya, ini seperti kalau Anda ngekos di manapun ya. Anda yang bertanggung jawab atas mengganti lampu kalau rusak, kemudian mengganti keran kalau kerannya rusak, dan sebagainya. Sedangkan kalau atapnya rusak, maka yang mengganti atau yang memperbaiki adalah pemilik barang. Kemudian setiap bulan nasabah hanya membayar biaya sewa sebagai kompensasi atas hak guna yang ia dapatkan. Karena namanya juga sewa, maka dia wajib membayar yang namanya hak guna atau hak pakai yang dia dapatkan dari barang yang ia sewa. Kemudian setelah jatuh tempo, barang akan dikembalikan kepada bank. Itu konsep ijarah yang biasa. Konsep ijarah ini kapan terjadi ya? Misalnya dalam hal SDB ya, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box itu artinya berangkas. Jadi bank menyewakan berangkas kepada nasabah. Kemudian bentuk ijarah yang kedua yaitu adalah upah jasa ya. Sebagaimana kita ketahui juga bersama bahwa ijarah itu artinya bukan cuma sewa barang ya, tapi juga bisa berarti sewa jasa. Nah, dalam hal tabungan, SMS banking dan lain sebagainya misalnya, itu adalah jasa yang disediakan oleh perbankan kepada kita gitu ya. Makanya kemudian perbankan umumnya meminta biaya administrasi yang dipotong dari tabungan kita. Misal untuk SMS banking itu langsung dipotong pulsa. Kemudian transfer antar bank alias clearing itu dipotong dari tabungannya juga. Ada yang 3.500, ada yang 6.000 tergantung banknya. Kemudian biaya kartu ATM itu juga ada biayanya. Ada yang minta 10.000, ada yang minta 5.000 dan sebagainya ya. Nah, kemudian dalam hal pembiayaan itu biasanya akad ijarah dipakai bersama akad qard sebagai pelengkap. Misalnya dalam hal pembiayaan umroh atau dalam hal gadai emas ya. Nah, untuk gadai emas itu biasanya akad ijarah digabung dengan akad rohen. Jadi ijarah itu digunakan untuk fasilitas menyimpan emasnya. Karena emasnya dijadikan jaminan dan emasnya harus disimpan oleh bank, maka bank meminta biaya sewa berangkas ya untuk
penyimpanan emas tersebut. Nah, sedangkan dalam hal umroh, dana yang dipinjamkan kepada nasabah itu dibayar sesuai dengan berapa dananya. Kemudian nasabah menambah untuk membayar jasa pengurusan umrohnya. Di bawah ini ada penjelasan sedikit ya. Dalam pembiayaan umroh, nasabah membayar angsuran umrohnya, angsuran hutangnya, plus jasa pengurusan perjalanan ke Tanah Suci. Nah, ini biasanya bank sudah bekerja sama dengan pihak ketiga seperti biro perjalanan atau travel ya. Kemudian dalam hal pembiayaan gadai emas, nasabah membayar angsuran gadai plus jasa safe deposit box emasnya. Safe deposit box itu bahasa mudahnya berangkasnya. Selanjutnya praktek kalau IMBT. Dalam hal IMBT secara umum adalah sewa barang plus hibah ya, atau apapun namanya di belakang. Ada yang bilang jual beli, ada yang bilang hibah, ada yang bilang hadiah. Di sini kita sebut dengan istilah hibah saja ya. Di mana konsep seperti ini persis dengan skema leasing yang ada di perbankan ataupun pembiayaan konvensional. Artinya nasabah membayar biaya sewa plus biaya angsuran harga pokok barang. Kalau misalnya barangnya berupa rumah gitu ya. Jadi rumah selama masa perjanjian itu dianggap masih miliknya bank dan si nasabah hanya menyewa rumahnya tersebut. Tapi per bulannya nasabah pertama membayar ijarohnya atau sewa bulanannya. Kemudian yang kedua dia mencicil harga pokok dari barangnya tersebut. Kemudian selama masa pembiayaan, pemeliharaan barang dan pajak tahunannya adalah tanggung jawab bank, karena secara prinsip tentu bank adalah pemilik barangnya. Ini secara prinsip ya, tapi secara nama, secara aktual itu biasanya langsung atas nama nasabahnya, sehingga pajak pun umumnya dibebankan kepada nasabah. Baik, lanjut. Poin-poin pemeriksaan dalam ijarah. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah yang diberikan bank kepada nasabah telah memenuhi prinsip syariah yang diamanahkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional ya. Kemudian yang kedua, akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah telah disusun dengan mengacu pada fatwa yang berlaku tentang ijarah serta ketentuan Bank Indonesia lainnya yang berlaku. Nah, dalam hal ini OJK biasanya sudah mengeluarkan buku khusus tentang akad-akad ya, salah satunya tentang ijarah. Nah, Anda bisa search aja di OJK gitu ya, buku pedoman ijarah. Nah, di sana sudah ada contoh-contoh atau konsep dasar akad yang tinggal di-copy oleh bank, dan bank boleh mengkonsep sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Kemudian yang ketiga, dalam pembiayaan multijasa seperti yang tabungan umroh tadi, penetapan ujrah atau fee tidak berdasarkan persentase tertentu yang dikaitkan dengan jumlah nominal pembiayaan yang diberikan. Nah, ini artinya untuk dalam hal ijarah, keuntungan yang didapatkan tidak boleh berbentuk persen, tapi harus berbentuk nominal. Nah, ini dibedakan dengan murabahah ya, di mana untuk murabahah itu bentuknya persen. Begitu juga dengan mudharabah, bentuknya harus persen. Sedangkan dalam hal ijarah, bentuknya harus nominal, angka. Berapa juta, berapa ratus ribu gitu ya, berapa ribu dan seterusnya yang sesuai dengan harga pasar, sehingga ijarah itu lebih fleksibel dibandingkan murabahah ya, karena harganya bisa naik atau turun tergantung harga pasarnya. Nah, ini implikasinya seperti apa? Kalau misalnya suku bunga turun, bank bisa menurunkan harga ijarahnya tanpa perlu memikirkan diskon dan sebagainya. Karena suku bunga turun, maka harga ijarah bisa ikut diturunkan. Ini fleksibilitasnya. Kemudian berikutnya, dalam hal bank menggunakan jasa asuransi dalam pembiayaan ijarah, maka asuransi yang dipakai haruslah asuransi syariah. Ya, ini otomatis ya. Oke, berikutnya yang harus diperhatikan, meneliti penyaluran dana berdasarkan prinsip ijarah tidak dipergunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, ini berhubungan dengan objeknya ya, bahwa objek perjanjian ijarah itu haruslah objek yang halal dan tidak menyalahi syariah. Kemudian berikutnya, memastikan bahwa akad pengalihan kepemilikan dalam IMBT dilakukan setelah akad selesai. Dan dalam akad ijarah, janji untuk pengalihan kepemilikan harus dilakukan pada saat berakhirnya akad ijarah. Nah, pada intinya, pengalihan kepemilikan dalam IMBT itu harus di akhir akad, bukan di tengah-tengah. Hanya saja di awal akad ada semacam surat wa'ad atau surat janji,
bahwa di akhir akad barang ini akan diserah terimakan kepada nasabah yang awalnya kepemilikannya milik bank, kemudian akan dilimpahkan kepada nasabah setelah akad berakhir atau setelah jatuh tempo. Berikutnya, meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah menggunakan perjanjian sebagaimana diatur dalam fatwa yang berlaku tentang multi jasa dan ketentuan lainnya sesuai dengan standar akad. Ya, fatwa tentang multi jasa sendiri sudah ada ya, silahkan kalian cek di Dewan Syariah Nasional. Berikutnya, memastikan bahwa besaran ujroh atau fee telah disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal. Ini sama seperti penjelasan sebelumnya ya, bahwa dalam hal ijarah, bentuk keuntungannya tidak dinyatakan dalam persen. Nah, kemudian di sini ada ringkasan dari 8 bahasa aturan tadi. Yang pertama, bahwa biaya sewa atau upah itu harus berupa nominal, bukan persen dan bukan berdasarkan persentase. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh di belakangnya. Berikutnya, jika barang diakan harus menggunakan asuransi yang syariah, tidak boleh menggunakan asuransi konvensional. Nah, berikutnya, barangnya harus halal dan digunakan untuk kepentingan yang tidak bertentangan dengan agama. Ya, ini jelas saja ya. Baik, nah ini yang menjadi problem. Ketentuan yang sulit dilaksanakan oleh bank adalah masalah sewa dalam bentuk nominal tadi. Nah, pertama yang harus Anda pahami ya, aturannya ijarah harus berbentuk nominal, tidak boleh persen dan tidak boleh berdasarkan persentase. Artinya semakin besar dan semakin lama jangka waktu pembiayaan, maka semakin besar pula sewanya. Nggak boleh seperti itu harusnya. Nah, akan tetapi ini kan ada tapinya ya. Biaya dalam bentuk persen memang telah dilakukan, namun biaya berdasarkan persentase itu tidak dapat dihindari. Nah, kenapa alasannya? Karena dalam logika bisnis, semakin besar nilai barang, maka semakin besar pula sewanya. Yang gak logis kan, kita punya rumah yang harganya 200 juta, kita samakan harga sewanya dengan rumah yang harganya cuma 100 juta. Nah, otomatis akan beda. Rumah yang harganya 200 juta akan kita kasih sewa lebih tinggi dibandingkan yang 100 juta. Misalnya untuk rumah 200 juta tadi kita kasih per bulan sewanya 1.500.000. Sedangkan untuk rumah yang lebih kecil yang cuma 100 juta, sewanya cuma 1 juta sebulannya. Itu logis. Logika bisnisnya seperti itu. Oke, kemudian semakin lama jangka waktu, maka biaya operasional yang diperlukan untuk pemeliharaan itu rumah juga pasti akan semakin mahal. Artinya, oke, secara persen kita bisa menghindari bahwa angkanya selalu nominal ya. Tapi pembiayaan selalu akan memperhatikan satu, harga barang, dua, jangka waktu. Semakin besar jangka waktu, maka akan semakin mahal juga biayanya. Begitu juga semakin besar harga barang atau semakin tinggi harga barang, maka akan semakin besar juga harga sewanya. Nah, ini tidak bisa kita hindari baik oleh bank maupun lembaga pembiayaan lainnya. Berikutnya masalah pajak ya. Pajak pada logikanya ya, karena dalam hal di MBT misalnya, karena ini hanya ijarah, maka seharusnya yang membayar pajaknya adalah bank. Berdasarkan logika hukum, pemilik barang lah yang memiliki tanggung jawab atas biaya pajak dan pemeliharaan. Tapi biaya ini nanti akan menjadi beban lagi kepada bank, khususnya dalam akad IMBT. Hal ini menyebabkan sebagian bank enggan ya, nggak mau gitu loh memasarkan produk IMBT ini karena masalah pajaknya. Anda bisa cek sendirilah, yang mengeluarkan produk IMBT itu cukup sedikit banget. Yang saya tahu malah cuma bank muamalah, sedangkan bank lainnya masih cenderung mikir-mikir gitu ya. IMBT ini kita telurkan atau enggak gitu ya. Masih mikir IMBT itu bisa atau layak jual atau enggak gitu ya. Karena sistemnya yang lebih ribet dan biaya pajaknya yang akan terbebani kepada nasabah. Nah, kecuali ada perjanjian terpisah seperti surat wa'ad yang biasanya ya, antara bank dengan nasabah bahwa pajak dan pemeliharaan ditanggung oleh nasabah. Tapi dengan timbal balik tertentu, misalnya asuransinya udah ditanggung oleh bank misalnya. Jadi ada tarik ulur tawar-menawarnya seperti itu. Jadi demikian ya ketentuan tentang akad ijarah. Mengenai pemeriksaannya sendiri sebenarnya cukup sederhana begitu ya. Namun sama seperti mudharabah, ada beberapa hal yang sulit sekali dilaksanakan oleh bank, dan ini menjadi catatan kita bersama
bagaimana caranya supaya ke depan tidak bertentangan gitu ya antara praktek dengan aturannya. Baik, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman mahasiswa ada pertanyaan, silahkan kasih komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.